Baik, kita lanjutkan dialognya kembali, Bang Ridwan. Jadi Ya. kalau kita lihat pada saat aksi mendatangi rumah salah satu anggota DPR, DPR, ini ya. kan kita melihatnya seperti terstruktur begitu ya. Ada massa datang di sana, sama-sama live streaming begitu ya. Baru aksi penjarahan itu dilakukan di sana. Apakah itu organik? Ya, menentukan organik atau tidaknya tentu saja yang berada di lapangan akan tahu. Misalnya Pak RW, Pak RT, dia bisa Tetangga, mengenali ya. nih, dia bisa mengenali. Dan kalau saya melihatnya dari live TikTok. Ya. Saya tidak ke lokasi, tapi saya lihat dari live TikTok. Mostly itu klaster 2. Mereka-mereka yang FOMO gitu. Tetapi saya meyakini klaster 3 memicu itu, memprovokasi itu. Klaster 3 memprovokasi itu, lalu karena ada live TikTok, FOMO lah datang klaster 2. Karena itu Sabtu sore rumah Sahroni, lalu agak malam setelah fitur live TikToknya dimatikan, agak malam tetap terjadi penjarahan kan? Iya. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang di Sebelumnya Sahroni. di rumah Sahroni. Ya. Kenapa? Karena klaster 2-nya berkurang. Sudah nggak ada FOMO lagi, nggak ada live TikTok lagi. Tetapi klaster 3-nya masih bermain. Termasuk yang menjarah Ibu Sri Mulyani itu kan jam 1.30. Tapi masa iya nggak ada mitigasi? Dalam arti tidak ada langkah preventif, apalagi ini kan pejabat negara seperti Ibu Betul, Mbak Mulyani. Ratih. Betul. Pertanyaan Ratih ini benar sekali. Dan ini saya kira juga pertanyaan masyarakat kita semua. Ini Ibu Sri Mulyani ini bendaharanya negara, Iya. kasirnya negara. Maka tentu saja protap pengamanannya harus maksimal. Dan indikasi-indikasi bahwa rumah Ibu Sri Mulyani menjadi target Sudah itu ada sudah ada di medsos tersebar sejak di hari medsos. Sabtu kan. Karena itu barangkali kita mengharapkan ada evaluasi soal itu. Siapa pihak siapa yang seharusnya melakukan pengamanan maksimal gitu. Kalau kemudian memang sudah ditarget seperti itu, misalnya apakah kemudian bisa dideploy satu pengamanan misalnya 3 peleton TNI atau 3 peleton Polri. Ekstra lah dilakukan. Ya, saya meyakini kalau itu benar-benar diamankan ketat, tidak akan berani gitu. Kecuali klaster 3 tadi itu punya kemampuan untuk melawan TNI Polri. Nah, saya tidak meyakini itu melihat karakter mereka. Apakah memang sebenarnya dari pengamanan ini tidak berani bergerak karena sudah ada kasus Afan sebelumnya, jadi lebih menunggu perintah dari atasan untuk dapat melakukan tindakan tegas dan terukur? Ada satu analisa begitu, Rate. Jadi mengapa polisi gamang, mengapa banyak Polda bisa terbakar, itu karena mereka shock dengan kejadian Afan meninggal. Mereka takut langkah mereka akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar. Bisa saja begitu. Tetapi kalau dalam konteks pengamanan rumah menteri, saya pikir ini berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya Ibu Sri Mulyani ya. Semestinya gitu, karena ini pejabat negara, marwah negara ini. Bukan sekedar, ya betul, bukan sekedar individu Ibu Sri Mulyani, tetapi ini adalah individu Menteri Keuangan. Nah, ini menjadi catatan tebal lah gitu, nanti siapa yang akan dievaluasi. Oke. Bang Arief, jadi gimana? Kalau kita bahas mengenai Ibu Sri Mulyani, siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya aksi di rumah Bu Sri Mulyani ini? Siapa yang merasa sakit hati bisa dibilang gitu? Saya kira ini kalau kemudian siapa yang diuntungkan, tetapi kalau kita runut dari kronologis tuntutan demo, salah satu faktornya adalah kepongan para elit, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Di legislatif kita tahu misalnya Sahroni, karena ungkapan menyebut tolol para demonstran, ada Eko Patrio, Uya, Nafa Urba, kemudian Sri Mulyani, yang menyebut bahwa aksi demonstrasi agak peyoratif. Itulah yang kemudian memicu dan ditarget dari sosial media untuk melakukan ketidakpercayaan, bahkan kemudian terjadi penjarahan. Siapa yang diuntungkan? Saya kira tidak ada yang diuntungkan dari aksi ini, karena ini jelas merugikan bagi Sri Mulyani. Kedua juga menggerus wibawa pemerintah, menggerus legitimasi pemerintah dan terutama aparat keamanan. Bagaimana seorang pejabat tinggi sekelas Menteri Keuangan, tetapi rumahnya saja tidak bisa dijaga dan diamankan. Nah, ini saya kira juga menjadi PR bagi aparat keamanan untuk kemudian mengamankan objek-objek vital termasuk pejabat-pejabat tinggi negara. Meskipun apa mungkin sinyal yang mau dikirimkan dari para tanda kutip begitu ya yang bermain di belakang ini, kok sampai Menteri Keuangan yang disasar gitu? Apa yang bisa ditangkap? Sinyal apa ini? Saya kira kalau Sri Mulyani ini di masyarakat dipandang orang tukang mungut pajak, sehingga memang salah satu amarah publik atau kejengkelan publik itu salah satu yang dituju
pada Sri Mulyani. Bagaimana kemudian Sri Mulyani apa-apa ingin dibajaki, terus kemudian melakukan utang luar negeri di tengah pengangguran yang banyak, PHK di mana-mana, kesenjangan sosial yang makin tinggi, maka itu menjadi bara, kemudian memicu ketidakpercayaan pada salah satunya Sri Mulyani. Jadi Mas Ridwan, kalau sedikit tadi kan sudah diulas mengenai pernyataan-pernyataan dari anggota DPR yang memang viral. Apakah juga Bu Sri Mulyani ini memang karena kemarin juga sempat mengatakan guru adalah beban dan lain sebagainya, ini akhirnya memicu dari kemarahan? Bu Sri Mulyani itu ditarget sejak lama. Ditarget sejak lama karena guru adalah beban negara itu deepfake. Itu jelas AI, gitu kan. Kalau kita lihat video lengkapnya tidak ada pernyataan seperti itu. Tapi kan itu digoreng seperti itu ya. Yes, artinya Ibu Sri Mulyani ini menjadi target. Oke. Nah, makanya siapa yang kemudian diuntungkan, misalnya Ibu Sri Mulyani diganti. Gitu kan, misalnya ini. Misalnya Menteri Keuangannya bukan Ibu Sri Mulyani, siapa yang paling diuntungkan? Kalau kita bicara motif faktor yang paling diuntungkan. Tetapi bahwa beliau sebelum penjaraan ini sudah ditarget, iya. 3 bulan sebelumnya serangan-serangan kepada Ibu Sri Mulyani itu sangat tinggi. Apa saja? Termasuk selain deepfake itu kan ada juga yang kemudian mengungkap kekayaan dia. Kemudian ada yang di medsos itu misalnya tentang kekayaan suaminya. Jadi semua faktor terkait pribadi Ibu Sri Mulyani itu dinaikkan tensinya. Nah, apakah kemudian ini operasi yang memang sudah dirancang lama, lalu kemudian menemukan momentum dan dimaksimalkan dengan penjarahan? Lagi-lagi semua spekulasi ini akan berakhir ketika berangkat dari scientific investigation crime. Ditangkap dulu pelakunya, diinterogasi, lu yang nyuruh siapa? Kan gitu. Aliran dana dari mana dan betul, segala macam. perintahnya dari siapa, aliran dana dari siapa, dan seterusnya. Oke, Bang Ridwan, ini kalau kita lihat mungkin saja beberapa hari terakhir kan memang aksi massa kembali ada, aksi damai begitu ya. Mereka menyuarakan ada tuntutan 17+8 dan segala macam. Bagaimana cara kita atau cara pemirsa ketika nanti mereka turun ke lapangan supaya tidak disusupi? Ya, apa yang mereka bisa lakukan? Ya, ini sekaligus mungkin himbauan kita ya. Saya juga dulu dengan Mas Arief ini sama-sama aktivis di Jogja. Kita juga sering demonstrasi dulu waktu muda. Tentu saja saya menghimbau kepada adik-adik untuk berhati-hati dengan penyusupan klaster ketiga tadi. Jangan sampai terulang. Caranya itu macam-macam. Misalnya, dengan identifikasi yang jelas. Sekarang sudah ada gerakan Pink Brave Hero Green. Jadi pakai baju pink gitu kan. Nanti mungkin pakai pita pink. Jadi gerakan ini kemudian masyarakat bisa melihat, oh ini gerakan organik kok. Gerakan murni, kalau Pak Prabowo bilang. Aspirasi murni. Nah, aspirasi murni ini harus ada identitasnya. Nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja tanpa koordinator lapangan, tanpa teknis lapangan, teklabnya, mungkin ada pengenalan pita, mungkin nanti ada petugas pengamanan internal demonstran, itu harus disusun. Organ-organ BEM, organ-organ pergerakan mahasiswa, Cipayung Plus dan sebagainya, harus menyusun itu. Supaya kemudian klaster 3 nggak bisa main lagi. Ini kan klaster 3 gagal ya, sekarang gagal dia. Tapi kan kalau misinya itu panjang, dia pasti akan menunggu momentum lagi kan. Nah, jangan sampai gitu. Sembari mereka ini ditangkap, jangan sampai mereka bisa main lagi gitu. Ini Mas Rita. Itu yang paling penting ya. Mas Arief, langkah politik dari Pak Prabowo dengan sudah pergi ke luar negeri ke Cina, ini menandakan mungkin masyarakat juga sudah aman nih, sudah kondusif. Kemudian statement-statement yang diberikan, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi sekuat apapun, tidak akan mundur, dan lain sebagainya. Ini sudah tepat sekali atau bagaimana menurut Anda? Saya kira karena Presiden ini sudah memiliki otoritas, statement penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah tindakan dalam merespon tuntutan para demonstran. Apa yang menjadi tuntutan demonstran saya kira tidak sekedar dijawab dengan statement, tetapi dengan langkah-langkah kebijakan. Misalnya salah satu tuntutan demonstran, Undang-Undang Perampasan Aset, kemudian tunjangan perumahan DPR, itu saya kira yang menjadi salah satu titik fokus para demonstran. Para pejabat publik ini tidak cukup dengan memberikan statement, saya berpihak pada masyarakat, saya meminta maaf, tetapi keberpihakan masyarakat harus diwujud nyatakan dengan apa yang dibuat dari kebijakan tersebut. Oke,
Baik, ya beberapanya juga sudah dijawab begitu ya dengan tidak hanya menonaktifkan tapi juga sudah menyetop gaji dan juga tunjangan gitu ya untuk meredam. Tapi diharapkan ini bukan sebagai paracetamol begitu ya, obat penenang sebentar, tapi kita harapkan solusinya bisa ditemukan nanti ya, supaya ketika masyarakat melakukan aksi menyampaikan aspirasi mereka tidak disusupi pihak ketiga tadi. Terima kasih Bapak-bapak sudah Terima kasih, Bapak. hadir bersama kami pagi hari ini.